Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi di sini ada 13 mahasiswa, begitu ya, atau 13, 12 ya. Saya minta silakan tulis nama sama diri name menjadi nama sama name-nya sih kalau bisa nanti biar saya capture ya teman-teman semua. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, hari ini saya akan membahas apa yang sudah diisi oleh teman-teman semua, hasil refleksinya. Tapi barangkali sebelum saya membahas refleksi dari teman-teman, ada yang mau langsung disampaikan terkait dengan materi perkuliahan kita? Silakan. Ada? Ada? Ada ya? Oke, teman-teman semua, saya akan langsung bahas saja, begitu ya. Silahkan di apa namanya diatur bagaimana untuk note-nya begitu ya terhadap apa yang saya jelaskan ini. Oke, teman-teman semua, ini kelas apa nih ya? Kelas B ya, benar ya? Kelas C, Pak. Oh, enggak, ini isian kelas C kan? Ini benar nggak? Ini punya kelas C enggak? Siapa nih? Muhammad Alfan Askia, benar? Iya, Pak. Oke. Oke, jadi ini saya fokus di dua hal ini, teman-teman, begitu ya. Sebentar, saya sambil ambil poin ya, teman-teman ya. Kalau memang ada beberapa yang perlu penguatan lagi, saya inginkan lagi ke teman-teman semua. Maaf sebelumnya, Pak, izin bertanya. Boleh? Terkait pertemuan Zoom pada minggu lalu, itu kan jenengan ngasih nopo ini nggih Pak, Google Form nggih Pak. Yeah. Nah, ternyata itu kan untuk absen hari itu. Jika ada yang terlewat bagaimana nggih Pak? Ya nggak apa-apa. Tetap maksudnya apakah tetap boleh mengisi atau sudah hangus begitu kesempatannya? Kan saya beri waktu sejam kan kemarin kan? Benar nggak? Iya. 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 Cuman kemarin itu dikiranya 1 minggu kan pertama kan telah join nggih Pak. Terus dikasih itu udah dikiranya itu tugas seperti biasanya gitu loh Pak. Enggak, itu cuma saja. Itu sebetulnya bagian dari saya untuk apresiasi bagi teman-teman yang sudah mau gabung, begitu ya. Nggih. Yang di Zoom, terus di Note, ini menjadi catatan tambahan saja sih sebetulnya teman-teman. Sehingga nanti ketika biasanya sih memang pengaruh ke nilai sih ya. Pengaruh ke nilai itu maksudnya begini loh. Kalau nilainya tipis di bawah A misalkan, bisa aja saya jadikan A sekalian saja karena ada tambahan keaktifan di sini gitu loh. Biasanya begitu. Nggak apa-apa. Berarti udah tidak boleh ngisi nggih Pak? Iya, kan saya pada saat Zoom kan juga saya minta sejam kan, makanya di situ kan apa namanya ya, jadi pembelajaran juga untuk kita lebih apa namanya, lebih disiplin, kan begitu, benar nggak? Iya Pak. Saya kan sudah menyampaikan kan, oke 60 menit ke depan, itu pun saya nutupnya juga nggak 60 menit benar, Mbak. Saya nutupnya sorenya kayaknya deh gitu ya. Oh. Soalnya Sebetulnya. Iya kemarin kan tanya terus pada yang maksudnya yang cewek itu kan dikiranya satu minggu lalu kan waktu sudah kelewat 1 jam itu pada nggak berani ngisi juga Pak soalnya takutnya kan nggak di ini sama jenengan ngoten mau tanya waktu itu juga sudah kemalaman. Paling kalaupun telat ada note saja. Oh, nggih pun Pak, terima kasih. Nggak apa-apa Mbak. Jadi itu bagian ini aja sih, saya ingin memberi apresiasi kepada teman-teman yang aktif gitu ya. Oke,
teman-teman, jadi saya akan bahas satu per satu sesuai dengan pertanyaan. Jadi teman-teman semua mungkin sekarang sudah tahu apa yang namanya mungkin sudah ramai ya, ada kurikulum merdeka dan sebagainya begitu ya. Salah satu metode di dalam kurikulum merdeka itu memang kita dan itu juga harapan dari Kemendikbudristek, dosen itu harus mampu menjadi fasilitator, bukan menjadi narasumber. Kan begitu ya, karena sumber sebetulnya ke depan teman-teman itu bisa dapat dari mana-mana. Tapi bagaimana menemukan jalannya itu adalah tugas dosen, begitu ya. Makanya di sini saya dalam tanda kutip akan membantu teman-teman kemarin beberapa kali, makanya saya tanyakan ya, mulai dari diri kan gitu kan. Terus dari situ juga saya minta teman-teman melakukan refleksi begitu ya, sehingga teman-teman dari melakukan refleksi itu paling tidak kan bisa berusaha untuk memahami materinya seperti apa kan gitu kan. Oke, ini kalau di sini teman-teman berarti materi perkuliahan apa yang belum Anda pahami dan nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata begitu ya. Oke, jadi silakan anu ya, catatan ya teman-teman ya. Oke, tuliskan pertanyaannya. Jadi saya langsung bahas dua-duanya begitu ya teman-teman semua. Oke, dimulai dari Mas Alvan Askia. Hadir nggak nih orangnya? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, sudah mau saya tulis nggak hadir loh Mas. Oke, Mas Alvan. Jadi begini, mudah-mudahan nggak salah ya. Tapi kalau saya jawabnya salah, dalam arti memahami pertanyaan jenengan itu salah, saya diluruskan saja. Karena kita pada dasarnya kita berdiskusi, gitu ya teman-teman. Oke, analisis. Jadi teman-teman semua, yang perlu dipahami ketika analisis di sini ini, kita perlu apa namanya, mengidentifikasi secara keseluruhan, mulai dari pondasi dari sebuah perusahaan atau organisasi, ya. Analisa visi, misi, terus tujuannya, terus nanti sampai sebetulnya kalau nanti di materi perancangan sistem informasi, kalian nanti bisa masuk ke sana, begitu ya. Bisa buka-buka juga, bisa cari referensi di internet, gitu ya. Dimulai yang namanya analisa itu bahasanya itu analisa kebutuhan atau requirement analisis atau problem analisis begitu ya, bisa begitu. Makanya pada saat perkuliahan di perancangan sistem informasi itu ada yang perancangan untuk sistem yang baru, ada perancangan untuk sistem yang sudah ada existing. Berarti kan ada proses evaluasi dulu tuh dengan model the pieces framework itu gitu ya. Nah, dari analisis itu sampai ke bisnis prosesnya. Jadi teman-teman, selain strategiknya sampai nanti ke teknisnya, bisnis prosesnya perlu dianalisa. Kalau di sini, ini pindahnya kemana nih dokumen ini? Dari sini pindahnya kemana? Yang approve siapa? Kalau sudah dikirim, boleh ngedit lagi apa enggak? Itu harus dianalisa. Ya kan? Terus dari teman-teman semua juga harus memahami sistem ini secara keseluruhan, misalkan organisasi nanti bisa dipecah menjadi beberapa sistem seperti apa, ya kan? Kan di arsitektur sistem informasi atau enterprise resource planning itu kan sudah ada tuh, ada yang di bagian procurement, ada yang di SDM, ada yang di keuangan, ada yang di pemasaran, begitu ya. Itu kan banyak banget tuh. Nah, ini gimana nih gitu ya. Terus dibedain juga ketika di dalam bisnis proses itu sampai ke level manajemennya. Jadi level manajemen itu Mas berhubungan dengan yang namanya level staff, beda dong dengan, saya kasih gambaran aja di Unisula saja ya. Level staff beda dengan ketua jurusan. Ya kan? Staf pendidikan dengan dosen itu beda aksesnya, kan begitu. Saya sebagai dosen beda aksesnya kan dengan keuangan, ya kan? Itu yang perlu dianalisa. Termasuk sebetulnya ketika nanti sudah dipetani, dipetakan, ada
ada sistem apa saja nih kira-kira yang dibutuhkan. Terus, oh siapa penanggung jawabnya, kan begitu kan? Terus bisa dianalisis juga sistem ini saling terkoneksi enggak sehingga nanti perlu integrasi. Coba saya kasih contoh ya, misalkan di kampus saja biar teman-teman punya gambaran. Sistem keuangan dengan sistem akademik, ya kan? Ngisi KRS nanti create tagihan, benar nggak? Tagihan dibayar, yang nge-proof, yang mencatat itu udah bayar atau belum itu bagian keuangan. Tapi yang nge-proof jumlah SKS yang diterima itu jurusan sama dosen wali, begitu. Paham ya? Oke. Terus nanti misalkan teman-teman sudah selesai nih nilai apa namanya mau ujian, koordinator TA itu teman-teman diminta untuk ngeprint KHS kan gitu kan, dari KHS hasilnya nanti oh bisa nih ya, anggap itu masih dalam satu keluarga, ternyata persyaratan daftar wisuda itu harus bebas perpus. Saya nggak tahu apakah sekarang perlu otong-otong bahwa dokumen bebas peminjaman perpustakaan ataukah status di perpustakaan itu otomatis masuk ke sistem akademiknya kita sehingga kita bisa mengajukan pendaftaran wisuda. Nah itu analisa secara keseluruhan dalam sebuah sistem. Ya kan? Garis besar setiap materi yang telah disampaikan. Ini tidak bisa saya bahas secara detail ya Mas ya, karena ini seharusnya jenengan yang membaca dulu juga begitu ya, yang mana yang di ini kan. Tapi yang jelas dengan jenengan membaca apa namanya materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, koneksinya itu sebelumnya sudah jelas, gitu kan? Oke. Materi yang telah disampaikan merupakan satu kesatuan yang berkesandungan atau berkelanjutan pada setiap materinya. Oleh karena itu, keyword hubungan pada setiap materi apa? Keywordnya adalah sistem informasi manajemen. Outputnya dari teman-teman ini paham apa itu sistem informasi manajemen, paham apa itu data, paham apa itu proses, paham apa itu informasi yang menjadi output dari pengolahan sebuah data. Dan paham bagaimana merancang sistem informasi. Teknologi di luar secara hardware itu ada apa saja, teknologi software itu ada apa saja. Kan begitu kan? Terus manfaatnya apa untuk perusahaan ketika menerapkan sistem informasi manajemen? Tahapan penerapannya gimana? Merancangnya tadi udah ya, merancangnya tadi gimana? Jadi dengan begitu teman-teman ini jadi lebih aware begitu ya. Nanti secara detail misalkan, oh ada perancangan database. Apa yang perlu dilakukan? Requirement analysis dulu, informasi yang dibutuhkan apa. Ini kan baru gambaran besarnya dulu, gitu kan? Di dalam kuliah sistem informasi manajemen ini. Manajemen proyek teknologi informasi. Nanti analisisnya akan lebih detail, Mas. Sekarang pengenalan dulu, tapi gambaran besarnya seperti itu, gitu ya. Oke, terus di sini hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi dengan tim pengembangan dari perusahaan developer lain. Oke, jadi kayak tadi kan organizational information system sekalian ya. Jadi sebetulnya teman-teman semua bahwa sistem informasi itu perlu dikelola. Jadi bagaimana mengelola? Jadi kayak tadi itu bisnis prosesnya, hak aksesnya, terus nanti bagaimana implementasinya, bagaimana mengelola adminnya, bagaimana mengelola servernya, begitu itu di dalam sistem informasi harus dirancang, ya. Termasuk apakah melibatkan developer lain ataukah membentuk tim sendiri kan gitu kan? Hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau dari saya pribadi dilihat dari datanya. Data itu data internal perusahaan atau gimana begitu ya. Terus pertimbangan juga kita punya sumber daya untuk itu apa enggak. Kalau kita punya sumber daya untuk itu enggak masalah, lakukan saja begitu ya untuk develop sendiri. Tapi kalau pakai developer yang lain, yang perlu diperhatikan juga adalah framework yang digunakan, misalkan begitu ya. Jangan sampai nanti kita bergantung ke salah satu perusahaan, terus nanti
perusahaan itu dalam tanda kutip gitu ya, apa namanya ya, monopoli kan itu kan, repot juga nanti gitu. Monopoli itu maksudnya teman-teman ketika mau memperbaiki nggak bisa, harus melibatkan developer itu karena yang tahu bisnis prosesnya hanya developer itu, kan riskan nanti ke depannya, ya kan? Atau struktur database-nya apa namanya, struktur database nanti memungkinkan untuk diintegrasikan di tempat lain, itu harus diperhatikan dari awal. Wanita sama pria, laki-laki dan perempuan, kodenya pakai pria pakai P pakai W, yang satunya perempuan P pakai L. Lah gimana kalau sama-sama P? Itu aja sesimpel itu ya teman-teman ya, harus diperhatikan. Kode kabupaten, kode provinsi itu sudah ada standarnya secara nasional, tidak boleh bikin sendiri gitu supaya nanti terstandarisasi. Primary key-nya untuk usernya apa? Mau pakai email, mau pakai NIK, mau pakai username yang tertulis biasa, monggo saja gitu ya. Tapi pada intinya ketika kita mau melibatkan developer lain, poin-poin utamanya tadi pakai framework apa, terus developer lain ini apa namanya ya, ruang lingkupnya apa saja, ya source code-nya jangan sampai dienkripsi. Nanti kalau dienkripsi sama saja kita nggak bisa ngupdate kan, itu kan yang riskan. Poin-poin itu ya yang poin-poin utama ini yang muncul saja ya teman-teman semua. Nanti bisa coba dieksplorasi dari tempat yang lain juga ya teman-teman. Information System Benefit and Cost Management. Mengapa perusahaan besar harus memiliki sistem informasi kolaborasi dari sudut pandang manajer dan karyawan? Jadi teman-teman semua, ketika kita menerapkan sebuah sistem informasi, pasti akan ada benefitnya. Pasti muncul risiko pembiayaannya. Kan gitu kan? Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh ke sistem informasi. Coba, sekarang saya pengen tahu nih dari teman-teman. Tolong di open mic gitu ya. Mana nih? Oh, share aja deh. Oke, Mas. Siapa nih? Yang Denina ada nggak Denina? Oke, Denina ada nggak? Ada, Pak. Ada, coba. Denina, kenapa kamu kuliah? Mana Denina? Mana Denina? Saya, Pak. Oh, lagi di luar. Kamu. Iya, Oke. lagi di kampus. Oke, nggak apa-apa. Denina, kenapa Denina kuliah? Saya pengen ada yang laki deh, tadi Mas Wira ya. Coba Mas Wira. Ya, Pak. Oke, Denina, kenapa kamu kuliah? Ini jawaban bebas atau gimana, Pak? Loh, emang ada jawaban yang diatur? Bukan, maksudnya kalau kalau mungkin dibutuhkan jawaban hanya formalitas gitu loh, Pak. Loh, ini nggak bebas, ini beneran ini. Oh ya, pertama saya kuliah karena saya emang butuh untuk pendidikan ke depannya, dan kedua karena saya membutuhkan apa namanya, ini aduh lupa, Pak. Oh. Oh, aduh, saya lupa, Pak. Denina dari mana? Saya dari Demak. Demak, oke. Ya. Oke. Apa lagi udah ingat tadi? Yang kan yang pertama emang saya memang saya kuliah itu karena saya membutuhkan pendidikan untuk kedepannya, yaitu kan saya kan di mana dulu saya menempuh dari SD dan saya ingin melanjutkan
kalau bisa ada rezeki juga mungkin nanti sampai S berikutnya. Nah, Oke. ST, yang kedua STLR gitu ya. yang kedua itu saya juga membutuhkan gelar seperti itu. Karena kan di zaman di era sekarang itu kita bisa belajar dari mana saja. Cuman karena kita berada di negara itu kan juga ada persyaratan untuk menempuh segala sesuatu, yaitu salah satunya kan menggunakan gelar juga, Pak, seperti Oke. itu. Oke. Mas Vira, open mic aja. Denina jangan ditutup ya. Denina jangan ditutup. Kita langsung diskusi. Iya, Oke. ya Pak Mustafa. Kenapa Mas Vira kuliah? Yang pertama karena saya ingin menambah wawasan mengenai dunia informatika ya Pak. Ya tidak hanya itu, yang pokoknya menambah wawasan saya. Yang kedua, saya ingin memperbanyak relasi dan juga pengalaman di kampus ini. Dan yang ketiga, memperoleh gelar. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya berikutnya. Capek nggak kuliah itu? Pasti Denina. capek, Pak. Capek. Oh, Denina? Denina dulu. Pasti capek. Sama Bayar juga. nggak kuliahnya, Denina? Gimana, Pak? Bayar nggak? Iya, bayar, Pak. Bayar. Wira? Bayar nggak? Bayar, Pak. Bayar. Wes kesel, bayar, tapi saya gelem kuliah ini ngopo? Karena menurut saya perjuangan itu mau sukses itu harus berjuang dulu, Pak. Oke. Denina? Dan itu tujuannya karena kita bayar, jadinya kita juga harus mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang kita bayar gitu. Itulah benefit and cost management. Kenapa kita perlu menerapkan sistem informasi di analisis benefit and cost management kayak gitu? Manfaat ke depan baik tangible maupun intangible itu bisa kita dapatkan sehingga biaya yang dikeluarkan saat ini menjadi sesuatu yang wajar, kan gitu kan? Saya pengen mengarahkan ke sana sebetulnya analoginya. Memang butuh effort, butuh ikhtiar, begitu ya. Terima kasih Mas Wira sama Mbak Denina ya. Oke. Yep. Saya share lagi Manawis. Saya masuk lagi sebentar ya teman-teman ya. Oke. Jadi cost mana tadi ya? Oke. Benefit cost management teknologi software ya. Oke, cost benefit analysis intinya seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa menganalisa tingkat manfaat adanya sistem informasi manajemen itu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Petani dulu tidak ada yang mau pakai tidak ada yang mau pakai traktor misalkan begitu ya. Karena mahal bayarnya. Iya, tapi ternyata pekerjaannya jadi lebih cepat. Atau kayak saya misalkan gitu ya, saya ke Jakarta. Ada loh yang pakai kereta, ada yang pakai bis. Tapi kalau saya mending pakai pesawat kan gitu kan. Karena apa? Benefit saya jauh lebih tinggi dapatkan ketika saya naik pesawat dibandingkan naik bis. Walaupun secara biaya itu lebih mahal. Begitu ya? Paham ya? Yang bisa menentukan benefit and cost analysis itu adalah perusahaannya. Kebermanfaatannya. Ya, teman-teman ya. Kebermanfaatan itu, benefit itu banyak. Bisa peluang, bisa jejaring. Tadi Mbak Denina sama Mas Wira sudah cerita ya. Bisa nama baik perusahaan, bisa waktu. Coba bayangkan ketika tidak ada sistem informasi akademik, Unisula itu butuh berapa lama untuk menghitung nilainya teman-teman semua? Mereka kalau semua pakai kertas. Bukan hanya sekedar risiko waktu, tapi sampai potensi kehilangan data. Makanya kita butuh sistem.
Server kita cuma punya satu, jangan hanya punya satu. Beli lagi yang baru, ditaruh di tempat lain. Minimal seharusnya 100 km, berarti ditaruh di Jakarta. Kenapa? Keluar biaya? Iya. Tapi benefitnya ketika ada sesuatu terjadi di kampus, datanya itu aman. Lah, kan itu belum tentu terjadi, Pak. Iya, kan begitu kan? Tapi kita kan bisa melakukan preventif. Mbak Deni bilang, di negara kita ini masih mengedepankan apa namanya ya, sertifikat atau ijazah, kan gitu kan? Padahal ya sekarang sudah berbasis kompetensi, tapi ijazah itu perlu. Itulah kenapa mau bercapek-capek ria, gitu. Jadi intinya sebetulnya mengarahnya ke sana ya, teman-teman ya. Kalau benefit yang tangible itu biasanya kalau saya pakai sistem informasi manajemen ini butuhnya satu orang, tapi kalau saya pakai manual ini butuh 20 orang, ya gitu ya. Gaji 20 orang kali 3 juta, 60 juta. Saya gaji satu orang, gitu ya. Dua orang misalkan gitu, cuma 6 juta per bulan dalam 1 tahun. Kalau tadi gaji 60 juta, berarti kan 720 juta. Setelah itu saya gaji 6 juta per bulan, anggap sama apa namanya untuk maintenance sistemnya kan. 6 juta per bulan kali 12. Berarti berapa? 72 juta bandingkan dengan 720 juta. Berarti saya bayar 500 juta pun untuk membuat sistem, ya kan? Yang awalnya dikerjakan 20 orang menjadi dikerjakan 2 orang saja, itu saya untung. Tidak sekadar dihitung dari keluar 500 jutanya. Bahkan kalau perlu keluar 1 miliar pun tidak masalah. Karena sistem itu bisa tahan lama. Benar nggak? Karena komparasi tangible itu tidak mesti face to face saat itu dibayar, terus saat itu juga diperhitungkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya masuk ke benefit and cost analysis, ini berhubungan dengan intinya adalah manfaat dibandingkan dengan resiko atau dibandingkan dengan biaya. Cost itu tidak langsung berhubungan dengan uang ya, tidak semata-mata berhubungan dengan uang ya, tapi kayak tadi itu tidak tidur ngerjain tugas itu cost juga gitu ya. Tapi pemikiran Mbak Denina tadi, saya pengen lulus dapat ijazah itu lebih kuat dorongannya dibandingkan sekedar lembur, kan begitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, terus untuk di sini dari Mas Haikal, Mas Haikal ada nggak Mas Haikal? Oke, Alfian tadi ada ya? Ada, Pak. Mas Ihsan ada nggak? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Muhammad Khairul? Hadir, Pak. Alfian? Hadir, Pak. Alfian mana Alfian? Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Dia mana? Bentar. Resen, Alfian. Oh, Alfian hadir ya. Oke. Haikal? Haikal? Kelihatannya nggak ada, Pak. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Terus, Juaniko? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Ya, Pak. Ini untuk pengembangan sistem informasi. Tadi saya sudah jelasin ini ya, Mas. Dua ini ya, Mas. Dua hal ini kan sudah lumayan panjang nih, gitu. Jadi langsung dihubungkan aja dengan pertanyaannya teman-teman semua ya. Bagaimana dengan benefit and cost management kayak gitu ya. Bukan sekadar laba sama biaya ya, bukan hanya pendapatan sama biaya ya, begitu ya. Tapi banyak hal yang tangible maupun yang intangible. Tangible itu yang bisa dilihat, bisa dihitung. Intangible itu yang nggak bisa dihitung, gitu ya.
Ya nggak bisa dihitung, tapi manfaatnya besar sekali, begitu ya. Ahmad Faiz, ada nggak? Ada ya. Oke, Muhammad Reva, Ada, Pak. ada ya. Oke, ini Maaf, Pak. Hah? Ahmad Faiz ada, Pak. Ahmad Faiz, ada. Oke, coba. Benefit cost management tadi sama ya, sudah saya materi pengembangan sistem informasi tadi udah, materi yang belum saya pahami kuliah ini adalah mengenai benefit. Sudah ya, teman-teman semua ya. Tangible, intangible benefit cost, oke. Materi e-commerce, e-business, oke, e-commerce, e-business. Jadi singkat ya teman-teman ya. Jadi sedikit saya ulang pelan-pelan ya teman-teman semua. Oke, benefit and cost management pada intinya adalah kita bisa menganalisa apa manfaatnya ketika kita menerapkan sistem informasi dan apa risikonya, apa biayanya ketika kita menerapkan sistem informasi. Ketika dibandingkan, kita masih untung nggak? Rasa capeknya teman-teman, bayar SPP-nya teman-teman untuk kuliah di informatika, itu menurut teman-teman lebih kecil dibandingkan benefit ketika nanti lulus. Itulah kenapa teman-teman mau kuliah, mau ngerjain tugas. Sama halnya dengan ketika mengerjakan sebuah sistem informasi, teman-teman harus bisa menganalisa. Saya punya warung, Pak. Tapi ketika menerapkan sistem informasi, maka warung saya yang awalnya pasarnya cuma di Kota Semarang, saya bisa nasional. Yang awalnya omsetnya 1 miliar setahun, akhirnya bisa 10 miliar satu tahun. Sehingga kalaupun saya keluar 1 miliar di depan untuk membangun sistem informasi itu, saya berani. Kayak begitu kan? Paham ya teman-teman ya? Oke, karena ini banyak yang tentang cost and benefit management, ada yang masih belum paham. Intangible sama tangible itu, kalau tangible sekali lagi yang kelihatan, bisa dihitung, uang, misalnya kayak tadi ya, pasarnya menjadi nasional. Kalau intangible itu nama baik, brand, kan kayak gitu ya. Terus kaitannya dengan apa namanya, brand awareness, begitu, brand loyalty, gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman, oh kalau mau beli, sebentar, tadi Mas Wira ya, coba ya Mas Faiz, open mic Mas, nggak keluar suaranya jenengan, di unmute dulu dong, Mas Alfian coba. Ya, Pak. Oh ini barengan, ini di kos-kosan nih. Iya, Pak. Ini Iya, kami Pak. di kosan, Pak. Iya. Ada Iya, Pak Pak. Is. Iya, Pak. Oh, gitu. Bareng-bareng nih, Pak. Bareng Oh, rame iya, ini Pak di nggak kosan, apa-apa. Pak. Lah, ngono mbok kalau sing nyatu ya. Oke. Teman-teman, coba saya tanya, Mas Faiz. Iya, Pak. Faiz, kalau saya mau beli sepatu, rekomendasinya beli sepatu apa? Ini brand apa gimana ya, Pak? Loh, terserah kamu, rekomendasinya apa? Nike, Pak. Nike. Kenapa Nike? Karena yang pertama brandnya udah terkenal, Oke. udah teruji kualitasnya. Oke. Seperti itu, Pak. Alfian, Ya, Pak. kalau saya pengen beli apa namanya, mobil, rekomendasinya mobil apa? Chevrolet, Pak. Chevrolet. Kenapa Chevrolet? Mungkin lebih bagus dari brand lain, lebih tahan dan ada sedikit inovasi gitu, Pak. Oke. Itu intangible, teman-teman. Dengan adanya sistem informasi, benefit intangible apa yang didapatkan oleh perusahaan? Gitu ya.
kemudahan untuk mengakses, kemudahan untuk beli itu benefit. Ya kan? Sehingga orang menjadi percaya. Bahkan Mas Faiz, Mas Alfian, itu bukan marketingnya, apa tadi Mas Faiz? Nike ya? Bukan marketingnya Nike, nggak dapat uang dia dari Nike, tapi dia bisa merekomendasikan. Ya kan? Nah, adanya sistem informasi kita bisa membangun itu enggak? Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan. Oke, saya mau masuk ke e-commerce dan e-business. Jadi teman-teman, kalau e-commerce itu berhubungan dengan jual beli. Ini simpelnya begini saja. E-commerce itu berhubungan dengan jual beli melalui internet. Di sana ada proses mulai dari pemesanan, terus untuk pengiriman, pembayaran, gitu ya, e-commerce. Ya kan? Nanti penerimaan, termasuk di sana ada apa namanya? Model rekening bersama, itu e-commerce, gitu ya. Tapi jangan salah juga, di dalam e-bisnis itu bukan hanya di penjualan. E-bisnis itu lebih holistik. Sampai ke manajemen SDM-nya, mulai dari rekrutmennya, presensinya, begitu ya. E-procurement, segala sesuatu, customer relationship management, semua. Enterprise resource planning. Nanti di materi sebelumnya bisa diinginkan. Tapi simpelnya begitu ya, perbedaan singkatnya e-commerce dan e-bisnis. Sekalian ini teman-teman, apa namanya, saya sampaikan di sini saja karena toh ini juga kelasnya kita sama ya. Nanti biar siapa tahu ada pertanyaan dari mahasiswa lain di kelas apa namanya ya? Kelas B ya. Kelas B itu teman-teman juga bisa mendapatkan insight begitu ya. Mendapatkan insight itu mendapatkan informasi yang apa namanya ya, bermanfaat begitu ya buat teman-teman semua. Oke. Expert system. Oke, expert system itu intinya adalah sistem pakar. Bagaimana sistem informasi itu bisa menggantikan pakar, bisa menggantikan dokter, bisa menggantikan psikolog, bisa menggantikan apa namanya ya, bisa menggantikan apa, ahli produksi misalkan begitu ya. Intinya begitu ya teman-teman. Dan kalau bicara sistem pakar, yang penting nanti bagaimana metodenya gitu ya. Kan banyak algoritma metode yang nanti bisa dipelajari lagi saja. Oke, benefit and cost management ini juga sama teman-teman. Sistem and cost benefit and cost management, sistem itu tadi sudah ada, organization information system, tadi bagaimana mengorganisasi sistem informasi ya, ada level ini, ada hak aksesnya yang harus diatur, kayak gitu-gitu ya, tadi ya teman-teman. Sebentar. Communication Network Technology, jadi ini sebetulnya untuk Communication Network Technology, yang penting teman-teman ini paham bahwa yang namanya sistem informasi manajemen itu tidak berdiri sendiri. Ya kan? Mereka itu butuh jaringan, butuh network untuk bisa diakses oleh orang lain, kan begitu kan? Butuh server, butuh apalagi sekarang sudah ada cloud, begitu ya, teknologi cloud, supaya paham apa namanya, supaya teman-teman itu mulai memahami dulu saja. Kalau mau diperdalam, teman-teman bisa di materi yang nanti kalau tidak salah ada cloud computing kan, Pak Sam kayaknya dosennya, begitu ya. Terus ada komunikasi data, begitu. Itu lebih detailnya di sana. Di sistem informasi manajemen lebih mengenalkan dulu. Ini loh lingkungan sistem informasi manajemen dalam penerapannya itu melibatkan communication network technology, gitu ya. Enterprise resource planning. Jadi konsep enterprise resource planning intinya teman-teman bisa dibuka lagi materinya di apa namanya di awal ya, tentang e-bisnis. Di sana 360 derajat gitu ya, dari tengah-tengah itu nanti perusahaan, terus bagaimana pengelolaan produksinya, bagaimana supplier bahan bakunya, bagaimana dengan manajemen keuangannya, bagaimana dengan manajemen SDM-nya, bagaimana pemasarannya, bagaimana untuk menjaga pelanggannya, ada customer relationship management, bagaimana supply chain manajemennya, semua. Nah, itu sistem secara keseluruhan.
ERP kan gitu kan, arsitektur sistem informasi. Namun kita kadang perlu bertahap, makanya ada analisis tadi kan, yang paling urgent yang mana nih gitu ya, kita akan kembangkan itu dulu. Oke, teknologi gate software, sistem pendukung keputusan. Oke, untuk teknologi gate software, teman-teman semua, jadi intinya banyak sekali software yang bisa digunakan. Sekarang ya, ada framework kalian kalau mau mengembangkan aplikasi web, ada CI, ada apa namanya? Laravel. Laravel gitu ya. Atau mau pakai yang native, boleh-boleh saja gitu ya. Atau sekarang pakai Python misalnya mau diinikan ya, karena ada dulu mitra saya mengembangkan sistem nasional itu pakainya framework sendiri, nggak mau pakai Laravel. Tapi sekarang di tender lagi just info saja ya, nilainya 1, sekian miliar gitu ya, udah ada persyaratan harus pakai Laravel, PHP-nya PHP 7 gitu ya. Terus kalau aplikasi mobile apa, Mas? Ada Flutter, ada Android Studio, ada Kotlin. Nah, Kotlin gitu ya. Atau kalau yang mau bikin apa namanya tampilan mockup, teman-teman kan bisa pakai Figma, bisa pakai Power Mockup, bisa pakai apa namanya ya, yang banyak lah untuk desain-desain begitu ya. Atau mau pakai Visio atau pakai Photoshop gitu. Intinya itu ya teman-teman ya. Jadi lebih ke oh ini loh lingkungan software begitu, lingkungan tools-tools yang bisa digunakan oleh teman-teman semua kan gitu kan. Kita pengenalan saja. Untuk sistem pendukung keputusan, jadi bagaimana tadi ada hubungannya dengan level manajemen. Level manajemen itu butuh keputusan-keputusan yang perlu disupport informasi. Saya kasih contoh nih, sekarang saya lagi merancang misalkan sistem keuangan untuk sekolah ya. Bagaimana kita bisa menagih orang tua yang belum menerima yang belum membayar kalau kita tidak punya data, gitu ya. Berarti kan orang wali kelas yang akan menginformasikan ke orang tua berarti harus personalized kan gitu kan, sistem pendukung keputusan atau begini, sistem pendukung keputusan agak lebih strategik ya. Saya mau beli mau beli mesin A atau mesin B, misalkan begitu ya. Itu juga pendukung keputusan. Nah, di dalam sistem informasi penerapannya seperti apa? Nah, itu bisa memproduce informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan manajemen enggak? Ya kan? Kayak sekarang nih, penerimaan mahasiswa baru Unisula, gitu ya. Penerimaan mahasiswa baru ini sudah berapa? 3.000 sekian. Oke. Dari semua data ini jurusan mana yang belum memenuhi target? Oh, jurusan informatika, Pak. Baru 5 orang yang mendaftar, misalkan gitu ya. Kan ada data. Oh, berarti penetrasi pasar. Terus kita pengen tahu nih, mahasiswa informatika yang dari kabupaten mana yang paling banyak? Dari SMA mana yang paling banyak? Oh, dari Demak yang paling banyak. Oke, SMA mana? SMA ini. Yang sekarang sudah ada yang daftar belum dari SMA itu? Belum ada apa? Oke, datang ke sekolahnya itu untuk presentasi tentang programnya kita. Itu keputusan yang diolah dari sistem informasi. Paham ya? Gitu ya. Cara membuat sistem pendukung keputusan ya tentunya kalian harus identifikasi, analisa. Makanya bahasanya itu start from the end. Dimulai dari akhir, kan begitu kan? Informasi apa yang dibutuhkan, keputusan-keputusan apa yang akan diambil nanti, terus butuh informasi apa, Pak? Nanti kami akan memprovide informasinya. Nah, setelah informasi apa yang dibutuhkan itu terdeteksi, terus nanti prosesnya gimana ya? Terus nanti datanya gimana ya? Kayaknya begitu. Datanya seperti apa ya? Jadi misalkan di Unisula nih, pengen tahu yang hobinya main bola, ada berapa orang? Informasi itu tidak akan pernah muncul ketika tidak ada sistem isian hobinya teman-teman.
di sistem informasi akademik. Ini kan? Misalkan mau membentuk tim bola nih, kan gitu kan? Nggak bisa gitu ya. Tapi kalau di isian sistem itu misalkan prestasi akademik yang pernah Anda raih, prestasi olahraga yang pernah Anda raih, terus dia nulis juara apa namanya? Juara kompetisi gulat nasional, misalnya levelnya nasional. Ini misalnya ketika Unisola mau cari, saya mau ngirim tim untuk lomba gulat di nasional. Siapa nih dari Unisola, ada nggak? Tinggal cek aja di sistem. Kalau sekarang tidak ada isian itu, tidak akan pernah bisa memprovide informasi itu kan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, konvensional teknologi tadi sudah, benefit cost management tadi sudah, oke, sistem pendukung keputusan sudah, teman-teman semua. Terus dapat berjalan dengan sempurna sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, ya ini akan merubah budaya teman-teman. Makanya ada yang namanya transformasi digital. Ya, teman-teman semua ya. Ini sekalian kalian ini ya, cari informasi tentang apa itu transformasi digital, gitu ya, tahapannya apa, silakan dicari, ya, karena ketika mau menerapkan sistem informasi itu secara menyeluruh harus paham apa itu transformasi digital. Benefit and cost management itu harus dipahamkan ke semua lapisan, jangan sampai ada penolakan. Bukan karena sistemnya yang jelek, tapi karena manajemennya tidak mau menerapkan, gitu ya. Tantangan-tantangan di dalam menerapkan sistem informasi dicari juga ya teman-teman ya, nanti banyak kok tantangan-tantangan untuk mencari untuk dalam menerapkan sistem informasi manajemen gitu ya, termasuk bagaimana strategi transformasi digital di sebuah perusahaan, bisa dicari deh. Terus bagaimana identifikasi menghitung benefit and cost, penerapan sistem tadi udah dijelaskan ya. Jadi walaupun intangible itu bisa dikalkulasi, bisa dihitung gitu ya teman-teman ya. Strategi yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem informasi manajemen tadi saya sudah dijelaskan juga, termasuk di dalam perancangan, bahkan implementasinya juga sudah saya jelaskan juga. Implementasi bisa bertahap ya. Ketika apa namanya? Ketika informasi ini benar-benar baru dikembangkan, proses manualnya tetap jalan, yang baru sistem ini mendampingi. Data dan sebagainya bisa menggantikan yang manual itu enggak, kan gitu kan? Setelah jalan bisa baru cut off yang manual. Gitu ya. Atau kalau sudah ada sistem baru, kadang sistem lama sama sistem baru dijalankan bareng. Inputnya memang ikhtiarnya lebih di awal-awal, anggap 1 tahun pertama lah atau 3 bulan pertama gitu ya. Nanti outputnya gimana baru di titik tertentu yang lama itu dimatikan. Biasanya kita begitu ya teman-teman ya. Terlebih lagi kadang kita harus mempersiapkan dulu ketika ada sistem lama, sudah ada database-nya, terus ada sistem baru, database-nya kita harus migrasi dulu, karena itu kan harus dicek dulu apakah semua sudah termigrasi dengan baik. Makanya kadang dua sistem itu di satu sisi itu beririsan gitu implementasinya. Oke. Strategi apa yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem informasi manajemen? Pertama ya tentunya selain beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan ya, manajemen harus aware dengan sistem itu. Benefit and cost manajemennya paham gitu ya, karena kalau ada manajemen apalagi owner tidak peduli dengan itu, wah repot nanti gitu ya. Information system benefit and cost management sudah ya teman-teman semua. Oke, saya rasa poin-poin ini di video ini insya Allah sudah semua teman-teman, atau barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman. Baik, silakan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Maaf, mau tanya Pak. Boleh. Tadi kan dijelaskan bahwa kayak bisnis dan
e-commerce itu apa namanya sulit menurut apa yang saya tanyakan, e-commerce dan e-bisnis itu bagaimana cara menerapkannya di SDM yang kurang apa ya Pak, kurang update atau gimana, atau masih pemikirannya zaman masih old gitu Pak. Bagaimana cara menerapkannya e-commerce Oke. dan e-bisnis gitu Pak. Ada beberapa pilihan, Mas. Pilihan pertama SDM yang ada di upgrade, dibina, katanya begitu ya. Alternatif kedua, kalau SDM-nya tidak mau, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Diganti mungkin Pak. Iya, betul. Makanya ada beberapa perusahaan yang meminta orang-orang tua untuk pensiun dini. Coba. Kenapa? Daripada orang-orang ini membebani perusahaan, kan gitu kan? Coba kita lihat ya, kita coba nih. Sini ya. Menyarankan pensiun dini, kan gitu ya. Nah, ini loh. Garuda, ini pensiun dini, perhitungan pensiun dini, kan gitu, disarankan untuk pensiun dini kan. Yang ada perusahaan pensiun dini Telkom misalkan begitu ya, ini dulu agak gini. Ya kan teman-teman? Oh ini PT Garuda ya. Nah ini. Diminta untuk sebanyak 1.000 Telkom pensiun dini. Karena apa? Sudah transformasi, Mas. Pensiun dini bayar miliaran, iya. Tapi benefitnya jauh lebih penting. Sama halnya dengan ketika gini loh. Kalian misalkan nyebrang lautan. Gitu, pakai kapal. Bawa barang 100 ton. Ternyata, ya kan? Ternyata barang tersebut ketika masih dibawa 100 ton itu karena bocor nanti bisa tenggelam. Atau apa namanya, mungkin ekstrimnya begitu ya. Terus tinggal pilih mau bawa 100 ton atau kita hilangkan 50 ton tapi kita bisa nyampe daratan. Rugi 50 ton? Iya. Tapi yang 50 ton dan nyawanya kita itu benefitnya jauh lebih tinggi dibandingkan daripada kita tenggelam semua. Kan itu kan? Itu benefit and cost management, teman-teman. Analisis. Analoginya bisa diterima ya? Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Jadi intinya itu ya dilatih, dibina. Kalau nggak bisa ya dibinasakan. Nggak terlalu kasar ya teman-teman ya. Ya memang harus begitu ya. Atau dipindah, orang-orang itu dipindah, diganti dengan orang-orang baru gitu ya. Kita harus punya growth mindset ya, growth untuk selalu berubah. Itu, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, paham ya, mudah-mudahan ya. Ada lagi? Nggak apa-apa, karena ini kan pertemuan terakhir toh. Minggu depan sudah ujian ya? Sepertinya begitu. Ada lagi teman-teman? Tidak ada Pak, mungkin sudah. Sudah ya, oke. Saya rasa cukup ya teman-teman. Sekali lagi, saya mungkin sedikit berbeda pola pembelajarannya gitu ya dengan dosen yang lain. Ini karena saya sebagai salah satu pelatih ahli di Kemendikbud yang mengawal penerapan kurikulum merdeka, pendamping program sekolah penggerak Kemendikbud, modelnya pembelajarannya seperti ini, gitu ya, merdeka. Jadi mulai dari diri, terus sampai ke eksplorasi, pemahaman, sampai ke refleksi, gitu ya, sehingga teman-teman ini alurnya itu mudah-mudahan sudah jelas ya, paham gitu ya.
dan kita tutup dengan koneksi antar materi, kan gitu kan. Seharusnya sih sebetulnya paling akhir adalah aksi nyata ya. Aksi nyatanya teman-teman itu seharusnya kalau mau menarik sih langsung merancang sistem kan. Tapi sekarang silahkan aksi nyatanya dikondisikan sendiri saja. Kalau memang nanti masih ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Kita bisa bikin forum di luar. Kalau memang dibutuhkan teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya mohon maaf kalau memang selama perkuliahan ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi pola ini insya Allah saya orientasinya sebetulnya untuk membuat teman-teman lebih bisa mudah nanti untuk memahami konsep. Karena belajar itu tidak harus dari saya, belajar itu bisa dari mana saja. Mudah-mudahan itu sudah dipahami. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.